Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satri Budi Utomo, NPM 2141191 dari kelas MNJ 21 MBI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Mass Rapid Transit MRT DKI Jakarta. Studi kasus transfer kebijakan pendapat non core box di Indonesia. Baik, mengenai abstrak, transfer kebijakan MRT Jakarta telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada hambatan dan kesalahan dalam proses pembelajaran kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Meskipun demikian, perlu dilakukan koreksi untuk memastikan kebijakan tersebut berkembang lebih lanjut. Pendahuluan DKI Jakarta dan wilayah penyangganya yang tergabung dalam wilayah metropolitan di Jabodetabek memiliki tingkat mobilitas tinggi, terutama karena banyaknya penduduk yang berkomentar antara wilayah tersebut. Mobilitas tinggi ini menyebabkan masalah kemacetan yang signifikan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan perekonomian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berusaha mendorong pengguna transportasi publik termasuk proyek pembangunan Mass Rapid Transit MRT Jakarta. Proyek MRT Jakarta melibatkan investasi besar dan menghadapi tantangan dalam pendanaan. Namun, proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Pembangunan MRT Jakarta dipengaruhi oleh kebijakan dan pengalaman negara lain, terutama Jepang dan Singapura, yang telah sukses dalam mengimplementasikan sistem transportasi massal. Beberapa kebijakan yang diadopsi termasuk pendapat non-tiket untuk mendukung operasional MRT. Melalui transfer kebijakan ini diharapkan MRT Jakarta dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi publik. Baik, untuk konsepnya, yang pertama itu pengertian transfer kebijakan. Transfer kebijakan dalam diartikan sebagai upaya penyebaran kebijakan atau beberapa aspek di dalamnya dari satu unit pemerintah atau lebih ke unit pemerintah lainnya. Transfer kebijakan melibatkan penyebaran pengetahuan atau kebijakan dari negara yang sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut ke negara lain. Terlepas dari apa penyebab itu terjadi karena faktor konvergensi atau masalah serupa yang dihadapi oleh unit pemerintah tersebut. Untuk yang kedua itu bentuk transfer kebijakan. Yang pertama itu transfer kebijakan yang dilakukan secara sukarela, di mana negara peminjam kebijakan melakukan evaluasi yang menentukan apakah akan menerapkan, modifikasi, atau membatalkan kebijakan yang dipinjam. Yang kedua itu transfer kebijakan yang negosiasi, di mana negara atau pemerintah dipaksa oleh pihak luar seperti negara direktur atau lembaga pinjaman internasional untuk mengadopsi kebijakan tertentu demi mendapatkan himbah atau pinjaman atau investasi lainnya. Proses ini dipengaruhi oleh politik internasional dan dapat menghasilkan perjanjian. Baik, yang ketiga itu transfer kebijakan secara langsung dan memaksa, di mana pemerintah dipaksa oleh negara lain untuk memperkenalkan kebijakan atau ideologi yang bertentangan dengan kegiatan masyarakat. Bentuk ini mencakup unsur implementasi atau penjajahan modern. Baik, untuk yang ketiga itu pengertian transportasi kebijakan. Yang pertama, penyelenggaraan kebijakan tanpa modifikasi. Yang kedua itu emulasi, di mana pemerintah mencontoh desain kebijakan terbaik dari negara lain. Yang ketiga itu hydrotion, di mana pemerintah mengombinasikan settingan yang berbeda dalam melakukan transportasi kebijakan. Yang keempat itu imprasi, di mana sebuah gagasan memfasilitasi perubahan kebijakan yang ada. Hasil dan pembahasan. Bentuk transfer kebijakan MRT Jakarta. PT MRT Jakarta melakukan transfer kebijakan
secara sukarela, terutama dari MRT Jepang, dan fokus pada pengembangan pendapatan non-tiket dan non-farebox. Mereka berhasil menghasilkan pendapat yang signifikan melalui berbagai instansi seperti pemasangan iklan, kerjasama dengan perusahaan untuk hak penanaman stasiun, dan pengembangan area kontrial terintegritas dan UMKM di sekitar stasiun. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan layanan MRT Jakarta dan memberikan dampak sosial ekonomi yang positif di sekitar stasiun. Hambatan dan pembelajaran implementasi kebijakan non-farebox oleh MRT Jakarta menghadapi berbagai dampak, termasuk hambatan dalam menarik pengiklanan dan mitra komersial, perbedaan kondisi ekonomi antara negara, penggagasan kebijakan seperti Jepang dan Singapura dan Indonesia menjadi salah satu faktor utama penyulitan MRT Jakarta dalam menemukan pemilik iklan. Meskipun demikian, MRT Jakarta berhasil menarik beberapa mitra besar untuk bergabung dalam proyek nama stasiun, menunjukkan upaya mereka untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesalahan dalam pembelajaran kebijakan transfer PT MRT Jakarta terlihat baik dari luar. Terdapat kesalahan dalam sistem akuntabilitas pemasaran jasa oleh MRT, tidak terbuka praktik di Singapura dan Jepang dengan website yang menawarkan jasa secara tertutup. Sebaliknya, agensi periklanan di Singapura dan Jepang memberikan informasi terperinci kepada pengiklan yang penting dalam meningkatkan kualitas layanan menurut Setiawan dan Akbar 2016. Baik, untuk kesimpulan, transportasi kebijakan adalah hal rumlah yang dapat meminimalisir kegagalan karena kebijakan yang sudah terbukti berhasil di negara lain. Meskipun pelaksanaan kebijakan non-farebox oleh MRT Jakarta menuju area positif, masih ada hambatan kecil yang mengganggu keberlangsungan seperti perbedaan kondisi antara negara. Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini diperlukan koreksi, terutama dalam hal keterbukaan informasi pemasaran yang dapat dilakukan oleh PT MRT Jakarta itu sendiri atau dengan melibatkan agensi periklanan. Baik, mungkin itu saja untuk saya pribadi untuk menyampaikannya. Sekian dan terima kasih.